Mas Icin juga ada di kepengurusan PMB ya? Ya, saya mahasiswa kebetulan baru di staff. UNU. Ya, staff di bagian konten kreator kayak itu. Konten kreator. Nah, kalau dulu di pelayanan selama 2023-2024, alhamdulillah sekarang untuk fokus dalam mungkin linear di cafe ya, yaitu kan konten, ya flyer, promosi, medsos dan sebagainya itu kira-kira. Lebih mengembangkan ke media sosial di itu. mahasiswa barunya, penerimaan mahasiswa baru. Iya, gitu. Seru sekali ini. Nah, sekarang berarti Mas David kelas apa namanya semester 3. Semester 3 angkatan 2024 ya. Iya. Nah, dari awal semester 1 sampai semester 3 sekarang ini apa kira-kira yang paling berkesan di DKV? Lebih tepatnya yang berkesan menurut saya itu dari acara-acaranya juga di kampus, di prodinya ya. Itu menurut saya berkesan sekali, banyak sekali. Mulai dari apa contohnya? Pameran Juga banyak sekali, workshop juga gitu, banyak. Pelatihan desain itu. Ospek-ospeknya pun Ya, kadang berbeda dengan ya. prodi-prodi lainnya. Paling seru sendiri deh Paling seru sendiri. Itu sepengalamannya Mas Icin dulu pas jadi mahasiswa gimana? Kalau saya itu dulu mungkin karena saya angkatan pertama ya. Oh, angkatan pertama berarti? Angkatan pertama saya. Berarti tahun berapa DKV UNU angkatan pertama ini? Saya masuk itu 2018. Ketika itu saya masih mendaftarnya tuh di kampus STAIS Tamanan tuh. STAIS. Ya, STAIS. Lalu untuk perkuliahannya itu sudah ada di sini. Waktu itu belum ada gedung B, gedung C, itu belum ada, Mas. Ya. Sampai saat itu saya kuliahnya itu di BCNU, di lantai 2, tempatnya itu di kantor, kalau nggak salah itu di KBIH-nya itu, tempat di atas lantai 2 itu kan ya. Selama 1 tahun. Setelah itu saya berkuliah itu di gedung A yang di samping itu sebelah utara. Nah, di situ itu saya waktu itu karena semester 1 ya, nggak punya adik kelas, punya kating, tapi anak STAIS PAI dan perbankan itu kan. Jadi selama saya 1 tahun 2 tahun itu baru punya adik kelas semester 3 dan bisa diajak sharing gitu kira-kira. Karena ya saya pertama, lah untuk relasi ini saya kurang gitu. Akhirnya saya dan teman-teman itu punya inisiatif kalau kita cari relasi di kampus terdekat, karena paling dekat itu ada di Sidoarjo. Maka dari itu kita jalan-jalan, bahasanya itu kita apa ya, kayak hunting studi gitu. banding gitu, bukan? Kalau dulu bahasanya itu kita dolan. Oh, berarti memang main-main sendiri sama Main-main, teman-teman, bukan dari kampus berarti. Bukan, karena mungkin awal ya. Jadi dosen itu mungkin tidak sebanyak sekarang, dan mungkin dulu itu mungkin dosennya itu fokusnya di kampus luar juga gitu kan. Jadi saya itu inisiatif sama teman-teman itu main ke Unusida, Umsida, Umaha, sama kampus-kampus yang lain di Surabaya juga sih gitu. Yang ada di kafenya. Yang ada di kafenya. Kalau nggak ada di kafe mungkin ada fakultas ilmu komunikasi, entah fakultas seni gitu. Berarti mahasiswa pertama sekaligus pembabat di kafe UNU Pasuruan ya. Nah, ini pengalaman yang menarik ini. Gimana dulu pas awal-awal jadi maba? Ya. Dan semester pertamanya gimana Pak sudah berjalan seperti sekarang ini? Tentunya pastinya sangat berbeda ya. Karena kan dulu saya itu kan masih dikatakan itu uji coba lah. Ya, uji coba angkatan pertama. Kira-kira kalau diterapkan kurikulum ini tuh mampukah mahasiswanya itu kan? Tuh. Yang pasti kita tetap membuat inovasi yang baru. Dari saya, adik kelas saya, kedepannya angkatan 20 sampai sekarang itu pastinya berbeda-beda. Tuh. Kita tetap berinovasi, membuat kreasi bagaimana dalam DKV ini itu tidak monoton. Dalam DKV itu harus berkembang, kreativitas ngikut dengan zaman, dan perkembangan industri itu kira-kira. Jadi tetap kita menjalin relasi ke kampus-kampus yang terdekat dan juga sharing bagaimana mengenai DKV ini mau dibawa kemana arahnya itu kan, itu kira-kira. Kalau dulu ya itu saya mungkin
awal-awal sama seperti kalian kan, semester 1 2 3 itu Iya. gambar, Gambar. 4 5 6 itu mulai digital gitu. Untuk mungkin perbedaannya itu di mata kuliah aja sih. Mata kuliahnya dulu masih minim mungkin. ya Mas. minim dan Dosennya juga dikit. ya dosennya itu pasti berkembang kan itu. Kalau kayak mengenai mata kuliah dasar fotografi, videografi itu sudah ada dari dulu. Sudah ada. Sudah ada itu. Nah, setelah lulus itu Hmm? apa yang Mas Cicin lihat dari DKV yang sekarang? Tentunya sangat berkembang ya, dan banyak inovasi-inovasi, banyak kreativitas mahasiswa ini yang dulu mungkin saya itu karena dulu masih 20 ya. Jadi angkatan saya itu cuma 20. 20 mahasiswa. Itu pun kadang yang nggak masuk 5, 3 gitu. Ya. Terus juga ada kelas tutorial atau kelas ekstensi, bahasanya kebetulan saya juga seangkatannya Mas Umar, tahu seputar Pasuruan? Oh iya, Mas seputar Umar. Pasuruan. Nah, itu kan adminnya Mas Umar kan. Kebetulan saya juga seangkatannya. Namun beliau itu ada di kelas ekstensi Sabtu Minggu gitu. Tapi tetap untuk kayak pameran, event-event kita tetap kolaborasi sama anak tutorial itu. Bareng. Tidak kayak menduakan lah, kita tidak kayak merasa kayak ini reguler itu tutorial enggak. Kita tetap satu keluarga di kafe gitu kira-kira. Berarti di kafe dulu sama di kafe sekarang mungkin sama masih, Sama. tapi sekarang lebih banyak inovasi dan Banyak kreativitas inovasi, kreativitas betul dari sekali. mahasiswa ya. Betul. Nah, setelah lulus itu apa kesibukannya Mas Cicin sekarang? Saya waktu lulus itu ya, mungkin sebelum lulus sih, itu saya sudah ngajar di SMK saya Warundo sini. Itu saya juga alumni sekaligus toolman. Bahasanya toolman itu mungkin sekarang jadi asisten lab gitu kan. Selama 2 tahun, 1 tahunnya itu jadi guru sekaligus wali kelas. Itu pas mahasiswa berarti. Pas mahasiswa. Setelah saya lulus itu dapat 6 bulan ya, saya ditarik di sini sama dosen itu untuk membantu di PMB. Membantu di kampus. Membantu kampus gitu. Bahasanya itu ngabdi lah. Ngabdi. Ngabdi. Tapi ada tips kan? Ya mungkin karena saya dulu mungkin dekat dengan para dosen, staf, akhirnya kan sering ikut event-event kan. Dan beberapa kali event wisuda itu saya 3 kali jadi panitia. Karena mungkin karena kedekatannya dengan dosen-dosen, sama tanggung jawabnya itu mungkin dapat dipercaya ya, sama juga punya skill plus, bisa moto, video dan drone. Jadi kita itu multi talent. Gitu. multi-talent. Ya, enaknya di kafe itu apa-apa Multi-talent. itu pasti dipakai. Iya. Bener banget. Betul. Jadi tak perlu khawatir lah kalian itu kan punya skill di kafe, masuk di kafe itu mau jadi apa, pengen apa itu insya Allah semua bisa. Bisa masuk ke semua lini ya. Betul, betul. Jadi jangan khawatir ya. Ya, itu pengalamannya Mas Cicin berarti pas masih mahasiswa sambil ngajar, Ngajar sambil juga. kerja berarti ya. Kalau Mas David di semester 3 ini apa fokus kuliah, apa ada kesibukan lain? Ada kesibukan lain. Di sisi lain juga saya kesibukannya selain perkuliahan itu ngajar juga. Tapi ngajar? ya ngajar di SD. Oh SD. Iya. Ngajar di Oh, SD keren. berarti. Keren SD. kan? Ngajar ya. tapi bukan ngajar pelajaran, ngajar ekstra saja. Ekstra. Olahraga. Seni. Oh seni. Seni. Ekstra seninya. Ya, seninya. Apa itu, ngelukis? Albanjari. Albanjari. Seni musiknya. Oh. Seni iya, musik. iya. Ya berarti masih satu linier lah. Ya, tapi kan bisa masih ada seni disisipkan musiknya. itu. Iya. Kalau Berarti seni di kafe ini harus nyeni banget ya, Mas? Iya. Orang-orangnya Iya. nyeni. Tapi belum tentu anak di kafe itu bisa seni atau suka seni. Heeh. Karena kalau kita ngomong di kafe itu kan lingkupnya luas kan ya. Ada Lebih kompleks. lebih ya. kompleks. Jadi di kafe itu sebenarnya orang-orangnya itu random. Ada yang suka seni, suka desain, suka gambar, suka moto, suka video. Tapi untuk semuanya bisa dia belum tentu bisa. Heeh. Tuh, terutama saya. Iya, jadi saya itu lebih fokus foto video. Kalau desain itu bisa, namun nggak secepat mungkin teman-teman yang lain gitu kan. Iya. Itu karena punya basic masing-masing. Jadi di kafe ini lebih kompleks Lebih ya. kompleks. Kalau David sendiri, kalau di semester 3 ini lebih mau fokus kemana kira-kira? kalau saya sih fokusnya ke fotografer sama desain sih. Berarti lebih ke Iya. Kalau multimedia. ngelukis gitu, gambar itu masih nggak kayak teman-teman yang lainnya. Oh, berarti kurang kurang nyeni. kurang nyeni. kurang menyedih. Iya. Udah punya kurangnya nih. Nah, kira-kira ini, tapi sebelum kita lanjut mungkin
nggak ada apa-apanya di meja ini ya. Iya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Iya. Ini kita panggil dulu ya. Iya. Ini ada tim kami di podcast mahasiswa di kafe ini yang pinter banget masaknya Oh, dan iya. pinter banget bikin minuman, meracik-raciknya. Kita panggil ya Mas Joko. Waduh. Multi talenta banget. Ini di kafe tapi banyak skillnya ya. Iya, multi talenta. Multi talent. Iya. Gak hanya bisa gambar tapi bisa gambar kopi ini ya. Ya. Mantap. Ini biar obrolan kita semakin cair. Iya. Terus itu. Nah ini Mas Joko. Sebelum pergi mungkin ada kata-kata dulu pantun atau apa? Silakan. Mungkin kalau sekarang belum siap. Belum siap. Iya. Gak ada. Nggak ada. Hadap ke kamera dulu. Gak ada dulu. Ya udah ya. Terima kasih Mas Joko atas Thank you. kopinya. Tak minum dulu Mas ya. Silakan diminum biar obrolan kita semakin cair dan santai. Mantap. Alhamdulillah. Nah, kita bicara mahasiswa sama alumni kan ya. Ya. Kalau Mas David sendiri sudah punya pandangan nggak nanti setelah kuliah saya akan gini atau sekarang sudah punya kegiatan untuk menumbuhkan bisnis atau sudah mulai mungkin untuk kedepannya setelah kuliah? Kalau perkembangannya, maksudnya saya ada bisnis sama teman-teman, bisnis kafe ya. Kafe di situ kita sisipkan untuk kita kan anak DKV. Untuk masalah banner, branding produk, kita gunakan juga yang sudah dipelajari di kampus. Jadi kita implementasikan gitu. Alhamdulillah sudah lancar sekarang bisnisnya. Sudah lancar ya, berarti Iya. sudah mulai punya pandangan ke depan. Iya, Tapi sudah. untuk ekspektasinya Mas David sendiri apa? Setelah lulus dari DKV, saya harus gimana dari DKV ini gitu? Lebih fokus ke desainer. Berarti Pengen pengennya setelah desainer. lulus jadi desainer. Seperti Mas Cicin ini kan? Iya. Desainer kampus Unuk Pasura. Iya. Sama aja. Tapi Mas Cicin selain di kampus apa kira-kira kesibukan di rumah? Saya itu kalau dibilang di rumah ya itu jarang malah. Bisa dihitung berapa jam. Ya, karena saya itu berangkat pagi paling lambat itu jam 9 pagi sampai rumah. Bang Toyib. Iya. Bang Toyib. Iya. Sebutannya anak saya itu freeport. Kadang free kadang repot gitu. Iya. Sampai jarang Apa di itu rumah. kira-kira yang bikin sampai tidak pulang gitu? Saya itu kan juga freelance kan. Freelance. Dan fotografer, wedding, terus event-event, live streaming, kadang ya melodron, acara gitu kan ya. Kadang juga ya konsultan kadang. Konsultan Segala apapun. Iya. konsultan misalkan, kesehatan. ya, teman-teman itu kadang ayo mas ngopi. Acara apa? Bahas ini, bahas acara. Ya monggo gitu kan. Saya kan orangnya welcome kan. Ya. Mau sekaligus saya tuh pengen pengalaman saya itu jadi motivasi atau kita sharing-sharing gitu kan. Betul banget. Jadi kita nggak hanya ngopi tapi sekedar menambah inspirasi. Kalau untung-untung kita dapat pengalaman, dapat value, dapat suatu hal yang baru itu kan Iya. suatu hal yang positif kan bagi kita kan. Itu maksudnya diundang jadi pemateri gitu berarti ya? Enggak juga sih sebenarnya. Non formal malah. Non Non formal. formal. Iya, mungkin kadang ayo Mas merapat. Oke, kalau cocok gas gitu kan. Gitu. Kalau freelance gitu gimana? Kalau freelance fotografer wedding gitu ya, itu saya mulai tahun 2021. Kebetulan saya buat vendor sendiri, namanya MS Production, di Instagram juga ada itu. Saya kolaborasi dengan teman saya, dia fokus videografer, saya fotografer. Itu kita fokus di wedding, tapi yang menengah ke bawah. Karena kan banyak sekarang weddingan itu kan, mungkin khususnya Pasuruan ya, itu wedding itu hal yang mungkin dibutuhkan dan kita merambah target itu yang menengah ke bawah tapi hasilnya masya Allah gitu, yang tapi nggak main-main gitu kan. Harga merakyat tapi kualitas sultan gitu. Itu kira-kira ya itu. Cuman Jadi kan freelance. ya freelance. Panggilan ya. Ya panggilan, ya segala event kita bisa masuk gitu loh kira-kira. Tapi tetap
ekspektasi saya itu kepada hasil, tidak mengambil suatu budget yang tinggi tapi hasil memuaskan kepada klien itu kira-kira. Lebih memuaskan pelanggan Betul sekali. daripada menaruh harga yang harga tinggi dulu, Mm-mm. tapi hasilnya mengecewakan. Waduh itu. Nah itu memang apa namanya tendensinya di kafe kan, anak-anak di Iya, kafe harus seperti itu kan, ya. Lebih mengutamakan hasil hasil karyanya. karya dulu. Hasil karya. Tapi ngomong-ngomong masalah pekerjaan, setelah dari DKV ini, kira-kira Mas Cicin pernah nyoba-nyoba ngelamar pekerjaan kemana gitu, dan itu gimana rasanya, gampang nggak sebagai lulusan DKV Iya. Unnu Pasuruan? Saat ini ya, sampai saat ini itu saya mungkin tidak pernah ya. Hampir saya itu nggak pernah membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan. Bahkan saya disuruh untuk melamar. Bukan melamar ya, bahasanya itu saya itu diminta untuk kerja. Bukan saya mencari kerja ya. Oh, ditawari. Itu. Tapi keburu ada di kampus dulu ya, Iya, jadi itu nggak bisa masalahnya. kemana-mana sudah terikat. Tapi kalau teman-temannya Mas Cicin nih yang seangkatan, itu ya. gampang nggak mereka setelah dari DKV? Ini kan Mas David juga pengen tahu ini kayaknya. Iya. Teman saya itu karena dikit waktu saya itu ya, banyak yang sekarang itu tidak sesuai ekspektasi. Bahkan kalau saya bilang itu 50% sampai 70 ya, itu mereka ada di dunia pendidikan. Karena ekspektasi mahasiswa itu kalau nggak ngajar ya kerja. Namun di DKV sendiri sebenarnya kita harus multi talent. Ngajar itu juga bisa, kerja juga bisa. Kalau ngajar itu mungkin jadi guru seni, guru mungkin kalau SD itu kesenian, kalau nggak gitu guru apa ya, macam-macam sih sebenarnya. Guru penjaskes ya dulu kalau istilahnya itu ya. Apa? Penjaskes apa? Penjas orkes. Seni budaya, penjas Seni orkes ya. budaya. Penjas orkes aja. Iya. Zaman saya kan penjaskes dulu. Ya, Penjas orkes juga ada. Seni budaya mungkin Ya, bisa jadi guru seperti itu ya, masuk Guru ke seni, gitu-gitu kalau anak di kafe. Kalau nggak gitu juga ngajar ekskul sebenarnya sih, gitu ada. School desainer Ekskul seni, gitu kan. ekskul foto juga ada gitu. Jadi teman-teman saya itu ada yang di SMP, MA, bahkan PAUD juga ada. Gitu. PAUD. Iya, tapi mereka ya saya ya apa ya tidak kok ke PAUD, kok ke SDMA enggak, karena mereka punya jalan masing-masing kan sebenarnya kan gitu. Mungkin ini hanya sampingan, mungkin ini hanya cara menularkan pengalamannya, terus kayak motivasinya itu sih ke teman-teman siswa atau guru-guru yang lain gitu. Yang di sisi lain mereka juga punya hobi yang lain lah mungkin. Mungkin dulu pas zamannya Mas Cicin berhubung angkatan pertama mungkin ya. Mungkin masih belum lengkap apa namanya alat-alat yang ada di Betul kampus, sekali, makanya ya. alumni yang ada masih banyak di dunia pendidikan. Iya, betul. Tapi kan Mas David tadi selama di semester 3 ini yang didapatkan dari DKV ini mungkin sudah banyak ya. Sudah banyak, alhamdulillah. Kira-kira apa saja yang bisa di sharing-sharing untuk teman-teman? Nah, teman-teman Selama ada di DKV. selama ada di DKV itu seru sekali sih menurut saya. Di lain di luar perkuliahan juga saya juga kan ikut acara-acara UKM. UKM ya pasti, kalau mahasiswa pasti itu kan, harus ya. ikut UKM. Harus wajib. Nah, Wajib. iya ikut. Jadi selain kita belajar tentang dunia desain juga banyak sih yang perlu kita pelajari di kampus. Soalnya Alatnya luas, sudah lengkap kan? alatnya Alat juga sudah kan. lengkap. Iya. Studio foto juga ada. desain kan sudah ada semua ya di DKV ada. Unnu Pasuruan. Dia seru sekali. Kesulitannya apa menjadi mahasiswa di sini? Apa Kesulitannya ya? itu ya mungkin tugasnya banyak gitu. Tugasnya yang pasti ya, semua kampus tugasnya banyak. Iya, sama saya dulu ya. Mungkin tugasnya, tapi gini perlu diketahui ya. Kan sebenarnya di kafe itu kita untung loh. Iya. Itu karena apa? Nggak ada matematikanya. Iya. Ya. Pasti itu Kalau yang dipilih. TI, kalau fakultas lain itu pasti ada matematikanya itu. Waduh. Kan kita pusing aja bener kan Pusing. matematika itu. Iya, apalagi Iya. suruh ngitung rumusnya kayak gitu kan. Aduh capek kan. DKV itu lebih ke santai, Santai, tapi santai. berkarya Iya, gitu Nah, ya. gitu. Otak Karyanya kita, nyata. gitu. harus ngarya kita itu. Harus ngarya nyeni gitu. Nyeni.
Nah, tantangan menurut kalian berdua nih, tantangan mahasiswa pada zamannya kalian sendiri apa? Dari Mas Cicin dulu mungkin. Tantangan pas jadi mahasiswa dulu gimana? Saya itu dulu apa ya? Karena saya mungkin passionnya saya kan tertularkan kan di DKV itu kan. Jadi tantangan itu apa sih, receh gitu loh. Ngalir aja. Iya, ngalir. Dalam arti itu saya itu bisa, asalkan mungkin karena teman-teman ini apa ya, banyak yang mungkin down, tapi saya tetap optimis gitu. Kayak toh saya itu pernah di posisi jadi ketua HMP, suruh buat acara tapi dananya itu minim. Kan tantangan besar kan. Iya. Nah, itu bagaimana acara itu tetap berlanjut tapi dengan budget yang minim, atau bahkan kita dapat hal yang lebih gitu. Ya bagaimanapun kita harus memanfaatkan yang pasti itu support dari dosen juga, atau teman-teman sefrekuensi lah bahasanya itu kan, entah support mengenai apa namanya itu kontak person dari suatu perusahaan ataupun pemateri, gitu sih kira-kira. Relasi itu memang yang Relasi itu paling bagi penting. mahasiswa ya. Itu sih tantangannya. Jadi jangan beranggapan bahwa suatu acara, suatu event itu jangan sampai tidak terlaksanakan. Harus terlaksana bagaimanapun caranya. Tetap optimis ya. Harus optimis. Manfaatkan temanmu, manfaatkan alumnimu, manfaatkan juga dosenmu gitu. Dosennya dimanfaatkan. Iya, teman. Ya. Kalau misalkan nggak nimbang uang, ya kita nggak apa-apa, Pak, minta kontak person yang kira-kira bisa membantu suksesnya acara ini itu apa gitu kan. Jadi di balik ada tantangan tuh pasti ada solusi-solusi. Ada solusinya pastinya itu kan. Mas David semester 3 ini apa kira-kira kesulitannya? Kesulitannya sih Tantangan sih selama menjadi mahasiswa itu ya sama sih, tapi sekarang itu lebih ke memanage waktunya aja. Manajemen waktu ya. Ya benar betul. Manage Itu, waktu karena sibuk di luar juga gitu. sibuk kerja sambil ngembangin bisnis. Iya, ngembangin bisnis. Tapi ya kita tetap harus optimis juga sih. Kalau semua hal itu bisa kita lakukan ya. Dan aku juga lebih kesolidnya juga teman-teman itu bisa optimis sekali ya sih anak-anak DKV itu. Anak-anak DKV kebanyakan solid-solid. Iya. Dulu sih pernah saya itu dapat job sih ya, job foto. Job foto. Ya. Ya ini saya konsultasi sama Mas Cici Ya, selaku kan alumni juga kan ya. Saya itu ya apa itu sharing-sharing lah ya. Ya. Saya pernah dapat job foto ya. Nah, saya bingung, saya nggak bisa edit foto dulu. Nah, coba saya ke Mas Cicin ya, soalnya Mas Cicin kan udah pro gitu loh ya. Nah, baru saya Mas Cicin coba konsultasi ke Mas Cicin gitu. Dan alhamdulillah kita Mas kapan free gitu, ayo ngopi kita sama-sama gitu. Berarti tadi yang ngajak Mas Cicin kamu. Iya. Iya, makanya ngajak ngopi kamu. Iya. Iya bisa aja. Bisa. banyak. Dulu banyak. Terus alhamdulillah Mas Cicin banyak ya tidak memberikan banyak ilmu sih menurutku. Nah, jadi Belajar kita dari alumni. sama, ya sama yang dikatakan tadi, kita belajar ke alumni, manfaatkan alumni juga ya, dosen juga gitu. Tuh. Paling penting memang relasi itu Iya, ya bagi mahasiswa sangat bahkan penting. alumni. Dan DKV ini selama ini yang Mas Cicin lihat banyak ya masih mahasiswa-mahasiswa baru yang masih berhubungan dengan alumninya untuk menjalin Ada berapa? apa mungkin iklan ataupun bisnis Mungkin ya. lebih ke itu sih, kolaborasi. Kolaborasi. Dan itu kan memang sangat penting kolaborasi. sangat tuh. Apalagi dalam dunia organisasi. Iya. Ini sangat menarik sekali ini ya obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin Mas David ada yang ingin ditanyakan ke Mas Cicin. Mumpung ada di sini nih Iya. biar nggak Oh, ngajak iya, ngopi monggo. lagi. Saya sebenarnya ada pertanyaan untuk Mas Cicin ya. Di lain kesulitan ya, dulu Mas Cicin sebagai alumni di kafe ya. Saya mau tanya untuk bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa aktif ya, supaya lebih memanage waktu ya. Oke. Manajemen waktu itu kan sebenarnya hal dasar kan. Namun kembali lagi ke rutinitas kita sebenarnya. Terus bagaimana kita bisa mengatur besok mau apa, dengan siapa, dan keperluannya itu apa. Oke, misalkan besok saya mau ketemu dengan dosen sama temen, dan kita harus tahu mana prioritas sama keinginan kita hanya untuk ngopi. Iya. Misalnya gini, misalkan
sama-sama penting nih. Nah, kira-kira yang bisa didahulukan atau yang bisa dipending, di cancel atau di reschedule, diundur itu siapa? Tuh. Jadi harus pintar-pintar Pintar-pintar memilih mana yang lebih Betul. diprioritaskan. Yang lebih penting Dan ya. mana yang Yang lebih lebih penting. yang lebih mau dijalankan terlebih dahulu Gitu waktunya. sih. Kalau masih bisa dijalankan besok ya berarti yang sekarang aja dulu. Gitu. Itu cara memanage waktu mungkin dari Mas Cicin. Kira-kira itu sih. Dan satu lagi itu Mas Cicin kan setahu saya kan dia beliau itu pro kan dalam Pro foto apa atau foto-foto ya, edit foto gitu. Nah, saya mau tanya, belajar itu bagaimana sih, maksudnya lebih kok saya lihat seru sekali sih kayak ngedit kayak cepet gitu loh. Nah, Bagaimana caranya, tahu nyari sendiri atau dari matkul gimana? Oke. Di matkul itu kalau boleh saya bilang ya, itu tidak ada sama sekali. Tidak sama sekali. Mungkin hanya 30% atau 20%. Yang lain itu kita cari sendiri. Tuh, kita cari sendiri. Kalau nggak gitu kita sharing dengan orang lain. Tuh. Terutama fotografi itu kan di kuliahnya 30% kan. Iya. 70% kita cari sendiri di luar. Dan kalau kalian tidak mau cari sendiri, ya kalian nggak akan berkembang. memang harus seperti itu ya. Mahasiswa memang harus seperti Otodidak, itu. harus mau mencari hal yang baru lah, gitu kan. Kalau saya foto pribadi itu, saya oprek sendiri, saya belajar sendiri, cari ciri khas, cari tone sendiri. Kalau bisa itu usahakan tone-mu itu beda dengan yang lain. Oh iya, Tuh, iya, iya. ya, entah dari warna, entah dari warna kulit, entah dari saturasi dan lain sebagainya gitu. Itu sih Jadi bukan kira-kira. hanya menunggu mata kuliah, memang tidak, kita harus tidak. cari Cari sendiri. sendiri. Nah, cari Iya. survival lah pasti itu harus Ini keren survival. sekali obrolan kita pada Oh, siang hari iya. ini. Tapi karena waktunya sudah terbatas, saya terima kasih sekali sudah Sama-sama. hadir di podcast mahasiswa di kafe kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cicin, Sama-sama. kemudian juga Mas David Sama-sama. atas waktunya. Sorry Ya. tadi menunggu agak lama ya. Aman, Setup nggak apa-apa, dan lain nggak. sebagainya masih banyak yang kita kerjakan. Baik. Oke teman-teman dan pemirsa sekalian, podcast mahasiswa hari ini, mahasiswa di kafe sudah kita akhiri bersama Mas Cicin dan Mas David. Banyak pengalaman tadi yang kita dapatkan dari alumni dan mahasiswa di kafe. Semoga kita bisa meniru mereka-mereka, apalagi Mas Cicin yang sudah sukses di bidangnya masing-masing dan Mas David yang masih mencari kesuksesannya di DKV, dan insya Allah Ya, teman-teman di kafe ini sama sukses saja. semua pastinya. Amin. Terima kasih, kita akhiri podcast pada siang hari ini. Jangan lupa terus tonton podcast mahasiswa di kafe di YouTube UNU Pasuruan. Terima kasih Mas Cicin, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar apa podcast ontran nih.